Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan tentang materi pengindonesiaan istilah komputer dan internet. Dengan saya, Nurul Karina Ningsih, sebagai anggota dengan NIM 21114210078 bersama dengan rekan saya. Saya Brilian Akbar Kapri dengan NIM 211421080. Nah, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengindonesiaan istilah komputer dan internet. Komputer dan internet sekarang ini boleh dikatakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Di kota-kota besar, dengan mudah kita dapat menemukan tempat yang biasanya itu di pinggir jalan yang memberikan pelayanan jasa komputer. Tempat pelayanan jasa internet dari segi jumlahnya ini memang tidak seramai tempat pelayanan jasa komputer. Meskipun begitu, warnet atau yang biasa dikenal warung internet dengan serta-merta menambah semaraknya penggunaan akronim dalam bahasa kita. Istilah komputer dan internet yang hampir semua berasal dari bahasa Inggris itu erat kaitannya dengan bahasa Indonesia, sehubungan dengan upaya pemerkayaan kosakata berikut peristilahannya. Mereka yang benar-benar menguasai bahasa Inggris tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam memahami isi atau konsep di balik peristilahan yang digunakan ini. Akan tetapi, peristilahan tersebut akan sulit dipahami oleh mereka yang pengetahuan bahasa Inggrisnya belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengindonesiaannya untuk memperkaya kata dan istilah dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Ada istilah pengindonesiaan yang pertama yaitu komputer. Untuk komputer sendiri sudah terbit beberapa kamus istilah. Ada yang menandai, ada yang memadai dan ada juga yang belum. Hal ini ditandai oleh dua hal, yaitu yang pertama ada perumusan konsepnya, yang kedua ada penentuan padanan bahasa Indonesianya. Pada umumnya, definisi yang menjelaskan istilah yang menjadi tema kamus tersebut sudah memenuhi persyaratan leksikografi. Akan tetapi, penentuan padanan Indonesianya seringkali belum tepat, karena penerjemahan yang terlalu harfiah atau karena pilihan kata yang tidak sesuai. Contohnya ada istilah backup. Jika tidak dipadankan dengan cadangan, tetap, tetapi ada pula yang mengindonesiakannya dengan rekam cadang. Kedua-duanya bertolak dari sudut pandang yang berbeda, yaitu hasilnya untuk cadangan dan dari prosesnya, yaitu untuk rekam cadang. Pengindonesiaan tersebut selama ini dilakukan melalui penyesuaian ejaan dan penerjemahan. Penyesuaian ejaan terlihat antara lain pada kursor, disket, dan icon yang masing-masing diindonesiakan menjadi kursor, disket, dan ikon. Selain melalui penyesuaian ejaan, ada pula yang mengindonesiakan kursor melalui penerjemahan dan menghasilkan pemandu sebagai padanannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Brilian Akbar Japri. Kemudian selanjutnya adalah penyesuaian ejaan. Penyesuaian ejaan juga diberlakukan untuk akses dan hypertext yang masing-masing menjadi akses dan hypertext. Sementara itu, laptop bahkan dapat diindonesiakan tanpa penyesuaian ejaan sama sekali, sehingga kita pun dapat menyebutnya sebagai laptop. Lain halnya jika penyesuaian ejaan itu menyangkut istilah yang dalam bahasa Inggrisnya lebih dari satu kata.
istilah Indonesianya harus memperlihatkan struktur yang berlaku, yaitu kita kenal sebagai hukum DM atau diterapkan menerapkan. Contohnya, program aplikasi kita gunakan sebagai padanan application program. Yang kedua, hukum DM. Hukum DM itu juga tetap diperlihatkan, hukum DM itu juga tetap diperhatikan dalam pengindonesiaan melalui penerjemah. Yang sudah dikenal umum ialah perangkat lunak dan perangkat keras sebagai padanan software dan hardware. Demikian juga dengan database, flowchart, error message, dan password yang masing-masing dipadankan dengan kata pangkalan data, bagan alir, pesan galat, dan sandi. Tampaknya kita dituntut untuk semakin menyadari bahwa tantangan era penjagatan atau globalisasi dalam bidang ini teknologi informasi ini, termasuk tantangan untuk mengindonesiakan peristilahannya, yang mungkin dapat dihadapi kalau para pakarnya tidak lagi asik sendiri-sendiri dalam bidangnya, tetapi mulai membina dan mengembangkan kerjasama yang dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi para pakar, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Begitulah paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.